Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat dalam pembelajaran pada pertemuan ini. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran fungsi pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini yaitu Pertama, Ananda dapat menghitung nilai fungsi pertumbuhan dan peluruhan eksponen sesuai dengan langkah-langkah dan sifat-sifatnya dengan benar. Yang kedua, Ananda dapat menggunakan rumus fungsi pertumbuhan dan peluruhan eksponen dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Nah, masih ingat dengan kasus penularan virus ini? Sudah pernah kita bahas pada pertemuan 1 dan 2 sebelumnya kan? Kasus penularan virus ini merupakan contoh dari fungsi pertumbuhan eksponen. Kenapa begitu? Mari kita pelajari apa sih fungsi pertumbuhan eksponen ini, dan kemudian ada juga fungsi peluruhan eksponen. Nah, apa sih peluruhan eksponen ini? Apakah sama atau berbeda? Mari kita pelajari bersama-sama. Fungsi eksponen ini terbagi menjadi dua. Ada peluruhan, ada pertumbuhan. Apa sih maksudnya? Jadi, fungsi pertumbuhan eksponen itu adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Nah, di mana tingkat pertumbuhan itu berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Nah, perhatikan gambar grafik ini. Nah, ini adalah grafik fungsi pertumbuhan eksponen fx sama dengan 3 pangkat x. Lihat garisnya itu semakin lama semakin menaik gitu. Nah, artinya grafik ini adalah garisnya monoton naik. Pertumbuhan eksponensial ini adalah di mana tingkat pertumbuhannya berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contohnya nih, misalnya pertumbuhan bakteri, di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri tentu akan semakin banyak jumlahnya. Kemudian contoh lainnya juga, misalnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun itu semakin banyak. Atau contoh lainnya harga barang sekarang ini kan semakin naik. Apalagi? Ayo, ada yang tahu? Fungsi pertumbuhan eksponen itu dituliskan dengan seperti berikut ini. Nah, yang dapat Ananda lihat yaitu Y sama dengan K kali A pangkat X, atau Y sama dengan K kali 1 tambah R pangkat X. Y itu adalah nilai besaran setelah X periode, kemudian K itu adalah nilai besaran di awal periode ketika X-nya itu sama dengan 0. Kemudian A itu adalah 1 tambah R, yaitu faktor pertumbuhan, nilainya A besar dari 1. R itu laju pertumbuhan per selang waktu T. X itu adalah periode laju pertumbuhan. Nah, jadi sebagai contoh penularan virus ini adalah contoh dari pertumbuhan eksponen. Nah, sudah tahu kan kenapa? Karena semakin lama semakin meningkat. Jadi, dari kasus penularan virus ini kira-kira berapa orang ya yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Kemudian berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Nah, jadi jawabannya yang pertama, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Nah, banyak orang tertular membentuk suatu pola
Fx sama dengan 3 pangkat X setiap fasenya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama dan kedua. Kemudian, pertanyaan kedua, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Nah, karena tadi sudah terbentuk pola Fx sama dengan 3 pangkat X, yang mana X itu menyatakan fase-fasenya. Nah, jika ditanyakan fase ke-20, berarti X itu merupakan 20. Itu Fx sama dengan 3 pangkat X. Nah, menjadi F20 sama dengan 3 pangkat 20. Nah, berapakah hasil dari 3 pangkat 20? Yaitu, nah, seperti hasil ini yang dapat Anda lihat. Banyak ya. Oke, kita coba contoh lainnya. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Oke. Pertanyaannya, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Kemudian gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Selanjutnya pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita selesaikan dulu ya pertanyaan yang pertama. Nah, diketahui selama 5 jam pertama pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30. Lalu, apa yang ditanyakan di sana? Yaitu, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fasenya. Baik, berarti kita harus menjawabnya dengan cara membuat tabel ya. Nah, awal pengamatan, bakteri yang diamati berjumlah 30, sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya sebagai berikut. Misalkan X itu adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka banyak bakteri pada fase awal itu yang 30 menit awal itu ada 30. Maka fase selanjutnya yaitu fase pertama akan bertambah lagi menjadi 60 ya, karena dia berjumlah 30 ya, kemudian akan membelah menjadi 2, berarti kan kelipatan 2, berarti 30 kali 2 berarti 60. Pada fase kedua begitu juga, 60 dikali 2 artinya 120. Kemudian fase ketiga, keempat, kelima pun begitu juga, kelipatan 2. Jadi ketika kita jabarkan, nah untuk fase 0 atau kita sebut setiap fase itu adalah X. Nah, X sama dengan 0 itu banyak bakterinya ada 30. Kemudian untuk X sama dengan 1 banyak bakterinya 60. Untuk X nya sama dengan 2 itu banyak bakterinya ada 120. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 30. Nah, untuk X sama dengan 3 banyak bakterinya ada 240. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 30. Nah, untuk X sama dengan 4 banyak bakterinya ada 480. Ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 30. Untuk X sama dengan 1 banyak bakteri 60. Ini sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 30 ya. Nah, masih ingat kan? Tadi di awal dijabarkan bahwasanya fungsi pertumbuhan bakteri itu sama dengan
K kali A pangkat 2. Jadi nilai K-nya itu adalah 30, A-nya itu adalah A pangkat X itu adalah 2 pangkat X. Nah, jadi diperolehlah bahwasanya fungsi pertumbuhan eksponen pada contoh soal ini adalah fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Nah, diketahui dari soal model fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase adalah fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Yang ditanyakan di sini adalah gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Maka kita akan memulainya dengan membuat garis koordinat ya. Jadi kita akan membuat grafik pada sumbu koordinat dengan fungsi fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor 3. Diketahui model fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase adalah fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Nah, yang ditanyakan pada pertanyaan 3 ini adalah pada jam kelima berapa banyak bakteri baru yang tumbuh. Caranya, jam kelima itu terjadi pada fase ke-10. Ingat kembali, pembelahan terjadi setiap 30 menit sekali ya. Sehingga karena fungsinya tadi adalah fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X, maka kalau ditanya fase ke-10, maka X itu kan adalah yang menyatakan fase, berarti F10 sama dengan 30 kali 2 pangkat 10, hasilnya 30.720. Jadi banyak bakteri yang tumbuh pada jam kelima atau fase ke-10 adalah sebanyak 30.720 bakteri. Sampai di sini paham? Kemudian ada contoh lagi, misalnya pada tahun 2019 kasus positif HIV/AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2019. Jika peningkatan kasus positif HIV/AIDS pada tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2024? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita terlebih dahulu mengidentifikasi soal ya. Yang diketahui dari soal yaitu terdapat peningkatan kasus positif HIV/AIDS rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2019. Nah, yang ditanyakan soal yaitu berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2024 jika peningkatannya itu sebanyak 2% per tahun dari tahun sebelumnya. Baik, berarti kita akan menjawabnya dengan menggunakan rumus eksponen ya. Terlebih dahulu kita harus menentukan bentuk fungsinya seperti apa. Nah, banyak kasus pada 2015 itu ada 36 juta ya. Peningkatan per tahunnya itu 2% sama dengan 2/100 sama dengan 0,02. Nah, peningkatan kasus HIV/AIDS per tahun dapat digambarkan dalam fungsi eksponen fx sama dengan 36 juta dikali 1 tambah 0,02 pangkat X. Nah, jumlah tahunnya yaitu 2024 dikurang 2019 yakni 5 tahun. Bentuk fungsi fx-nya itu adalah bentuk yang kedua ya, yaitu fx sama dengan K
kali 1 tambah R pangkat X. Karena di sini soalnya itu ada berbentuk persen ya. Nah, sehingga banyak kasus HIV/AIDS pada tahun 2024 menggunakan bentuk fungsi yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu fx sama dengan 36 juta dikali 1 tambah 0,02 pangkat x, yang mana fx-nya itu karena meningkat dari 5 tahun yang lalu, berarti x-nya 5, berarti f5 sama dengan 36 juta kali 1 tambah 0,02 pangkat 5. Hasilnya adalah 39.746.908. Nah, jadi dapat disimpulkan banyak kasus HIV/AIDS pada tahun 2024 adalah sebanyak 39.746.908 kasus ya. Nah, kemudian kita lanjut fungsi peluruhan eksponen. Apa itu? Nah, peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya ya. Jadi kebalikan dari pertumbuhan eksponen. Bisa Anda lihat ini ada contoh grafik peluruhan eksponen ya, yang garisnya itu monoton turun. Nah, peluruhan eksponensial ini menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Contohnya misalnya penurunan harga suatu barang dengan kondisi pemakaian yang lama gitu. Jadi nilai harga barang itu menjadi menurun. Kemudian ada juga peluruhan zat radioaktif pada manusia. Kemudian fungsi peluruhan eksponen dituliskan dengan sebagai berikut. Nah, silakan Anda lihat ya, yaitu fx atau y sama dengan k kali a pangkat x atau y sama dengan k kali 1 kurang r pangkat x. Nah, kalau pada pertumbuhan tadi 1 tambah R. Nah, kalau peluruhan dia 1 kurang R. Nah, kemudian ada juga rumus khusus untuk radioaktif. Nah, untuk peluruhan zat radioaktif ini pun dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan M0 kali 1/2 pangkat N atau A sama dengan A0 dikali 1/2 pangkat N. M0 itu adalah massa awal, begitu A0 itu aktivitas awal ya. N itu adalah selang waktu dan T itu adalah waktu paruh. Nah, coba perhatikan contoh ini. Obat penahan rasa sakit disuntikkan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Nah, pertanyaannya, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1, 2, sampai 3 jam? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal. Nah, dari soal diketahui setengah dosis 50 mikrogram tersebut akan luruh setelah 1 jam. Nah, lalu ditanyakan berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwasanya dosis awalnya itu adalah 50 mikrogram ya. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pada fase 0 atau
Fx0 itu sama dengan 50. Lalu X1 berapa? Yakni Fx1 itu sama dengan setengah kali 50, yaitu 25. Kenapa begitu? Karena dari soal diketahui bahwasanya setengah dosis dari 50 gram itu akan luruh setelah 1 jam, atau artinya setiap jam itu akan berkurang setengah dosis. Kemudian yaitu Fx sama dengan 2, yaitu setengah kali 25, yaitu 12,5. Kemudian Fx sama dengan 3, yaitu setengah dari 12,5. Berapa hasilnya? Yaitu 6,25. Jadi banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam berturut-turut adalah 25 mikrogram, kemudian 12,5 mikrogram, dan 6,25 mikrogram. Semakin turunnya atau semakin berkurang dosisnya dalam tubuh. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Nah, diketahui setengah dosis 50 mikrogram tersebut akan luruh setelah 1 jam, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Nah, oke, sekarang kita diminta untuk membuat model matematikanya. Ingat, kita gunakan rumus fungsi peluruhan eksponen tadi di awal ya, pada pendefinisian, yaitu Y sama dengan K kali A pangkat X, atau Y sama dengan K kali 1 kurang R pangkat X. Nah, berdasarkan bagian A tadi, yaitu soal yang pertanyaan nomor 1 tadi, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah Fx sama dengan 50 kali 1/2 pangkat X. Kenapa? Karena 50 itu adalah nilai K-nya, yaitu bilangan basisnya. Karena awalnya adalah 50 ya. Nah, setengah itu peluruhannya, pengurangannya gitu. Berkurang setengah dan berkurang separuh setiap waktunya. Ya, dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Jadi X itu menyatakan pangkat ya, misalnya jam pangkat 1 berarti untuk 1 jam, pangkat 2 nanti untuk 2 jam, pangkat 3 nanti untuk 3 jam. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I131 untuk pengobatan. Waktu paru I131 ini adalah 6 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 24 mcI. Berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Pertama-tama kita identifikasi dulu soalnya, yang mana ada namanya aktivitas awal atau A0, yaitu pasien menerima pengobatan 24 mcI. Kemudian dari soal juga diketahui waktu paruhnya atau T itu 6 hari. Kemudian selang waktunya juga ada, yaitu setelah 30 hari. Nah, karena yang ditanyakan itu berapa banyak I131 itu tertinggal dari tubuh pasien, yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari, maka ingat ya, kalau Ananda menemukan soal seperti ini yang ada berkaitan dengan peluruhan zat radioaktif, maka Ananda menggunakan rumus M sama dengan M0 kali setengah pangkat N, atau A sama dengan A0 kali setengah pangkat N. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu A sama dengan A0 kali setengah pangkat N. Karena apa? Karena ada
pemberlakuan aktivitas awal, yaitu pemberian pengobatan kepada pasien sebanyak 24 mCi. Selanjutnya, karena sebelumnya sudah diketahui ya, A0, T besar, T kecil, dan N itu adalah T kecil dibagi T besar ya. Hasilnya N itu adalah 5. Nah, kita masukkan komponen-komponen tersebut pada rumus. Nilai komponen-komponen rumus itu, kita masukkan nilai-nilai itu ke dalam rumus. Nah, jadi A sama dengan 24 kali setengah pangkat 5 mCi. Nah, hasilnya adalah 0,75 mCi. Nah, jadi fungsi eksponen itu ada dua, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Nah, keduanya itu memiliki perbedaan. Kalau pertumbuhan eksponensial itu artinya grafik yang monoton naik ya. Kalau peluruhan eksponensial itu artinya grafik yang monoton turun. Nah, kemudian dari cara menentukannya pun sudah berbeda, yaitu dalam penggunaan rumus ya. Bisa Anda cek lagi pada pendefinisiannya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Nah, silakan Anda semua pahami dengan seksama dan diulang-ulang. Kemudian catat di buku catatannya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.